bagaimana caranya menemukan satu orang yang bisa menjadi mitra kerja, tidak hanya menyanyi. Wah, kalau di hotel atau tempat konser lupa ya, udah ya mungkin udah tapi yang jelas kali ya. Alhamdulillah Valentine itu selalu terisi dengan berbagai macam kegiatan, campaign. Seingat saya pernah ada launching single bersama dengan Om Anggirianto, lalu juga ada campaign pernah Iya, ada makan bareng juga. terus ada campaign bagi-bagi bunga Ya, di MRT. lalu juga ada ya, kami bersyukur selalu ada kegiatan Di konser ini Boim berpelaku makan juga bagi-bagi bunga atau coklat ke para friend. Menarik sih, menarik juga. bisa dipertimbangkan. Tadi sih idenya. Berapa lagu nanti? Jam 10 sampai 12 lagi. Kalau nggak ada acara, tentu merayakan sama keluarga ya Mas. Ya. Karena alhamdulillah kami sudah berkeluarga, jadi hari kasih sayang tentu digunakan untuk merayakan bersama orang-orang tercinta. Tapi kalau ada kerjaan, orang-orang tercintanya dibawa kerja. Iya. Kita sih berharap Valentine berikutnya kita bisa Valentine sambil kerja. Mungkin nggak. Kedepannya. Kita nggak begitu memusingkan bagaimana dan apa yang akan kita berikan, karena ya itu balik lagi, lagu kita lagu-lagu cinta mungkin di hari Valentine itu mereka pengen ke depan aja. Ya pengen ngerayain hari cinta bersama orang yang tersayangnya ya. Jadi nggak begitu pusing sih kita akan memberikan yang lebih spesial apa, karena kita pengennya mereka fokus dengan pasangannya. Uang kalau sekarang ya, kalau udah sebesar kita kayaknya udah lebih mikir materi untuk keluarga itu lebih penting. Ya hadiah kecil-kecilan lah ya, tergantung pada saat itu lagi membutuhkan atau menginginkan apa. Nah, kayak kata Ilham, karena memang sudah berkeluarga, tentu prioritasnya juga berbeda. Prioritas layaknya keluarga muda ya, gitu sih. Ya bisa jadi kita tidak anti dengan warna pink. Ya. Yang pertama, bagaimana rasanya kami berdua? Kami sih sejujurnya di atas segala lebih dan kurangnya menikmati saja berbagai macam proses ya. Karena alhamdulillah kami dikasih kesempatan banyak untuk bisa sharing dengan teman senior dan bersama sudah lebih berpengalaman, bahwa ya memang kita harus akui faktanya tidak semua grup atau band itu punya personil yang sama terus dan tetap terus dari awal karir hingga saat ini. Dan mungkin itu juga terjadi di Hi-Fi, tapi itu akhirnya aku dan Ilham menikmati saja sebagai sebuah proses pendewasaan dalam hidup. Dan yang terpenting bagi kami berdua sebenarnya adalah semangat dari teman-teman yang bekerja bersama kami, dan itu jadi tanggung jawab. Dan juga ternyata para pendengar itu masih sangat percaya dan memberikan dukungan, juga dengan klien-klien yang juga masih percaya bahwa Hi-Fi tetap bisa berjalan dengan penampilan yang menghibur, dengan lagu-lagu yang mungkin relate dan dekat dengan para pendengar. Itu nomor satu. Dan insya Allah juga kita nggak berdua terus, karena kemarin baru diumumkan bahwa ada vokalis berikutnya yang baru yang namanya Kay. Memang sekarang sudah masa uji coba atau probation, tapi itu nanti akan selesai di bulan depan. Mohon doanya. Yang kedua apa ya pertanyaannya? Lagunya nanti semuanya akan dimainkan. Oh, lagunya. Ya. Kalau Hi-Fi selalu perform dengan lagu kita sendiri yang secara official kita rilis. Betul. Jadi kalau dari kami berdua pasti kita bawa original songs dari Hi-Fi. Ya, tapi untuk ditambahkan sebenarnya tentu dari karya-karya kami itu juga melibatkan cipta lagu lain. Yang mayoritas memang saya dan teman-teman akan menulis, tapi ada juga keterlibatan dari Lala Manino dan juga yang terkini Mas Yofi Widianto. Mungkin saya ngerti Kang Edo
sedang mengarah ke isu yang sedang hangat saat ini di industri musik. Tapi mungkin kalau mau panjang kita bicarakan setelah ini. Tapi yang jelas kasusnya di Hi-Fi adalah alhamdulillah hingga saat ini kami masih bisa membina hubungan baik dan meraih berbagai macam komunikasi yang baik. Juga kami sama-sama sepakat untuk tetap lakukan bertindak sesuai hukum performing rights yang berlaku di Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi kita dan pencipta lagu antara pencipta lagu alhamdulillah sampai sekarang masih dalam sikap yang sama, on the same page. Nah, kalau misalkan tentang special things to do in this Valentine stage, kami sih sebagai pengisi acara tentu berharap yang sangat menarik dan paling menarik, paling spesial untuk panggung Valentine ini. Cuman kayaknya tentu karya baru pasti akan muncul, harapannya ketika nanti formasi baru ini sudah resmi. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, paling nggak tahun ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karya baru lagi dari Hi-Fi. Apakah cinta-cintaan? Gak ada yang tahu karena lagu ini juga belum ditulis semua. Tapi kami sebenarnya sebagai sebuah grup musik tidak terlalu memilih dan memilah apakah itu topiknya. Dan sepertinya kami merasa nggak ada yang salah dengan lagu cinta, karena cinta adalah energi dari semua kehidupan. Jadi tinggal gimana cara kita menyampaikannya dan membuat itu relevan dengan kehidupan dan situasi zaman sekarang. Nah, tapi di atas itu semua, kita masih punya banyak karya-karya yang cukup baru di tahun lalu, salah satunya bersama dengan Okseno, rearrangement dari lagu Paris RM, judulnya Kurnia dan Pesona, dan akan ada track lain lagi, Om. Ya, jadi saya ingin mengajak, kita ingin mengajak teman-teman semua sembari menunggu karya-karya terbaru Hi-Fi tahun ini. Selamat menikmati karya-karya Hi-Fi yang baru saja dirilis tahun lalu. Karena tahun lalu nuansanya adalah rearrangement, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karya tahun baru. Selamat menikmatinya, bikin playlist terutama di Valentine juga. Semoga teman-teman bisa menikmati saat Valentine diiringi dengan karya-karya ini. Terima kasih. Oke, dulu pertanyaan pertama saya jawab. Kalau masalah sudah menikah lalu punya anak dan tidak mau lanjut, mungkin ditanya ke bersangkutan ya, karena itu keputusannya dia dan kita harus menghargai itu. Yang kita selalu dalam tim kita selalu kita menghargai apapun keputusan dari orang yang bekerja bersama kita. Ketika memang dia mau menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, ya kita nggak bisa melarang hal tersebut. Hal itu juga terjadi dengan teman kita yang sebelumnya dalam tim kita juga dia mau melanjutkan S3, ya kita nggak bisa melarang keinginan tersebut. Selama memang dalam beberapa waktu setelah kesepakatan dan komunikasi itu dilakukan, ada beberapa macam tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan itu diselesaikan dengan baik. Seperti misalkan saat Ezra bilang dia mau S3 ya, belum 3 profesor. Oke, tapi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, panggung ini gitu, kan oke gitu. Begitu dengan Ida, waktu itu nyampeinnya di 6 tahun. Setelah berbicara dan lain, ngobrol, oh oke, let's stay with us sampai tanggal 21 Desember. Dan itu semua dilaksanakan dengan baik sehingga semuanya pada akhirnya sama-sama enak gitu. Tapi dan again, seperti kata Ilham, setiap manusia punya masing-masing punya prioritas dan pandangan hidupnya masing-masing akan membawa kemana hidupnya, dan pasti nggak semuanya bisa kita sampaikan di sini tentang pembicaraan personal dan kita berdua. Jadi kita berdua memahami, maka dari itu kami mendukung. Lalu tadi yang kedua, ikut andil nggak untuk tentang bagaimana cara ada andil nggak? Terlibat atau tidak? Ya, tentu terlibat, tapi juga selain kami berdua, ada juga dibantu oleh teman-teman dari tim manajemen, dan juga ada 7 juri eksternal. Ya bilang aja juri gitu ya, maksudnya dengan background masing-masing yang itu membantu dalam memberikan penilaian terhadap kandidat yang kami pilih. Tapi udah puas dong?
Kenapa? Sudah puas. Sejauh ini puas ya. Tentu ketika memang mungkin teman-teman melihat di media sosial dalam beberapa lini mungkin butuh peningkatan, misalkan tentang gaya panggung atau pitch control dan lain-lain. Tapi itu pun masalah yang dialami Hi-Fi pada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun awal. Bahkan penyanyi yang profesional zaman sekarang pun tentang stage act dan pitch control itu masih menjadi masalah. Jadi itu tentang jam terbang, kondisi fisik dan lain-lain. Cuma yang terpenting bagi saya dan Ilham adalah bagaimana caranya menemukan satu orang yang bisa menjadi mitra kerja, tidak hanya menyanyi di atas panggung yang baik, tapi mitra kerja yang baik bagi saya dan Ilham untuk teman-teman yang mau menghargai kami berdua, yang bisa bekerja sama dengan kami berdua sebagai sebuah tim karena kami mengelola sebuah film. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya menemukan karakter vokal yang benar-benar pas, yang nggak overpower, yang nggak terlalu dominan, yang ketika dibunyikan bersama suara saya dan Ilham menjadi sebuah produk musik yang harmoni. Buat teman-teman sekalian, silakan hadir untuk merayakan pengalaman Valentine yang spesial bersama Hotel Movenpick dan Hi-Fi. Silakan cari informasi lebih detailnya di media sosial. Untuk beli tiketnya jangan lupa juga boleh dilihat di sosial media. Sampai jumpa. Thank you.